إنك عفو تحب العفو فاعف عنا اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا يا كريم يا عظيم يا عظيم أنت إلهي لا إله غيرك اغفر لنا الذنب العظيم فإنه لا يغفر الذنب العظيم إلا العظيم أشهد أن لا إله إلا الله نستغفر الله نسألك الجنة ونعوذ بك من النار أشهد أن لا إله إلا الله نستغفر الله نسألك الجنة ونعوذ بك من النار أشهد أن لا إله إلا الله نستغفر الله نسألك الجنة ونعوذ بك من النار اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا يا كريم يا عظيم يا عظيم أنت إلهي لا إله غيرك اغفر لنا الذنب العظيم فإنه لا يغفر الذنب العظيم إلا العظيم أشهد أن لا إله إلا الله نستغفر الله نسألك الجنة ونعوذ بك من النار أشهد أن لا إله إلا الله نستغفر الله نسألك الجنة ونعوذ بك من النار أشهد أن لا إله إلا الله نستغفر الله نسألك الجنة ونعوذ بك من النار اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا يا كريم يا عظيم يا عظيم أنت إلهي لا إله غيرك اغفر لنا الذنب العظيم فإنه لا يغفر الذنب العظيم إلا العظيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله وصحبه حق قدره ومقداره العظيم سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم بربي قيامي لا بنفسي ولا السوى فشكري له سبحانه وثنائي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Alhamdulillah, bersyukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala
yang telah memberikan kepada kita kesempatan untuk kembali berjumpa dengan bulan suci Ramadan pada tahun 1445 ini. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberi kepada kita semua umur panjang dalam penuh ketaatan, dalam penuh ridha dari Allah taala dan restu daripadanya, hingga kita bisa kembali lagi menjumpai bulan suci Ramadan yang akan datang di waktu-waktu nanti. Amin ya rabbal alamin. Tak lupa kita hadiahkan salawat serta salam kepada junjungan agung kita, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang karena beliaulah kita mendapat nikmat dengan adanya bulan suci Ramadan ini. Karena sebagian ulama menjelaskan bahwa bulan suci Ramadan itu menjadi seperti sekarang ini berkat Nabi Muhammad. Dulu-dulu memang bulan Ramadan sudah ada. Pada zaman Nabi Isa bulan Ramadan ya sudah ada. Pada zaman Nabi Musa bulan Ramadan sudah ada. Dari dulu ada Ramadan itu. Tapi Ramadan dengan keutamaan dan kemuliaan seperti yang ada saat ini, setelah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam paparkan semua itu hanya Allah adakan untuk kita saja, yaitu umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di antaranya ada malam Lailatul Qadar. Malam Lailatul Qadar ini memang Allah rahasiakan. Ulama menjelaskan kemungkinan besarnya, potensi besar itu malam terjadi pada malam di atas malam 20 Ramadan. Biasanya lagi malamnya malam ganjil. 21, 23, 25, 27 dan 29. Tapi tetap tidak ada jaminan Lailatul Qadar itu terjadi di malam-malam itu. Bisa jadi malam pertamanya, suka-suka Allah. Maka dari itu, untuk bisa kita menggapainya dan meraihnya, setiap malam Ramadan kita berqiyamul lail, kita bertilawatul Quran, kita bertahajud dan juga bertarawih. Mudah-mudahan kita bisa menjumpai malam itu dan kita isi dengan ibadah kepada Allah. Maka pahala yang kita dapat sama seperti pahala beribadah 83 tahun lebih, yaitu 1000 bulan. Lailatul Qadri khairum min alfi syahr. Malam Lailatul Qadar itu lebih baik dan lebih utama daripada 1000 bulan. Lebih baik, bukan sama, bukan. Kalau sama seperti 1000 bulan, ya 83 tahun lebih beberapa bulan atau beberapa hari. Tapi ini lebih baik dari itu, kata Allah. Ini baru satu daripada kemuliaan yang ada di bulan Ramadannya kita, umat Nabi Muhammad. Belum lagi yang lain-lain itu. Dalam sebuah riwayat dinyatakan bahwa amalan-amalan ibadah yang kita lakukan di bulan ini, kalau itu amalan adalah amalan sunnah, pahalanya Allah beri pahala wajib. Lebih besarlah pahalanya ketimbang ibadahnya. Gawe santai, gaji besar. Galak kalau. Iya, siapa nanda? Asalkan jangan gaji buto. Kalau gaji buto kan tidak baik. Ada kerjaan ringan tapi gajinya besar. Rebutan orang. Iya, rebutan orang. Cak mana corongnya bisa dapat itu. Sampai-sampai ada sebagian orang untuk dapat pekerjaan yang bisa mendatangkan penghasilan bulanan besar, bayar gak apa-apa, sogok, padahal tidak boleh, haram. Wala'iyadzubillah. Jadi seperti itulah kita umat Nabi Muhammad, tidak perlu ngedaftar gitu. Sudah Allah daftarkan galau. Fulan umat Nabi Muhammad, sianu juga umat Nabi Muhammad, sianu juga umat Nabi Muhammad, dan kita termasuk, alhamdulillah. Tidak daftar, tidak repot-repot, tidak ikut tes, tidak, apalagi nyogok. Tinggal kita galak begawi apa tidak. Apa gawinya? Ibadah. Kapanpun itu, bukan hanya Ramadan saja, terlebih-lebih ketika Ramadan sedang kita jumpai seperti sekarang ini. Satu amalan sunnah Allah beri
pahala amalan wajib. Kalau kita beramal wajib, maka pahalanya ya pahala wajib itulah, tapi berlipat-lipat ganda sampai 70 kali lipat. Bahkan bisa sampai 700 kali lipat. Ya mungkin tergantung sampai di mana niat baik kita ketika kita beramal, sampai di mana khusyuknya kita, sampai di mana ikhlasnya kita, sampai di mana kualitas ibadah yang kita lakukan. Ya mungkin dari situ yang akan menjadi penentu berapa kali lipat pahala yang Allah akan beri kepada kita. Intinya kita umat Nabi Muhammad ini sangat dimanja oleh Allah. Tinggal kita tahu diri we. Kalau kita tidak tahu diri, tidak mengerti kemuliaan yang Allah beri, maka kemuliaan ini tidak akan kita jaga seperti seorang anak raja yang melupakan jati dirinya. Anak raja yang tidak mendapatkan warisan mahkota dari orang tuanya. Atau seorang raja yang kehilangan mahkota dan rakyatnya. Dia seorang raja tapi sudah lupa jati dirinya. Jadi petani baca. Hilang kemuliaannya. Kenapa? Dia tidak mengerti bahwa dia itu mulia. Seperti itulah kita umat Nabi Muhammad. Kalau kita paham bahwasannya kemuliaan yang Allah sudah beri kepada kita itu sangat besar. Nabi Musa saja iri. Maka ya kita ini mungkin di akhirat nanti adalah orang-orang berdarah biru semua. Ngapa umat Nabi Muhammad ini? Bukan sembarangan orang. Kita akan menjadi seperti para bangsawan nanti ketika digandengkan dan disandingkan dengan umat-umat selain umat Nabi Muhammad. Orang-orang istimewa kita. Tinggal kita saja menyadari dan memahami serta mengerti kemuliaan itu, maka akan kita jaga. Dengan cara apa? Semua nikmat yang ada ini kita jaga betul, kita manfaatkan semaksimal mungkin. Tahu Ramadan itu kalau kita beramal padanya pahalanya besar, banyak-banyak beramal. Tahu kita ini adalah orang-orang pilihan Allah yang sudah Allah berikan banyak fadilah dan kemuliaan. Jangan kotori kemuliaan dan kesucian ini dengan dosa-dosa yang ada. Jangan nyenggol dosa. Ngapa? Umat Nabi Muhammad ini bersih, suci, istimewa, hebat. Kalau ada raja main lumpur, itu raja paling bahlul. Iya, raja berenang di sungai lumpur. Apa-apaan? Raja, kau lupa apa? Kau itu adalah seorang raja. Seperti itulah kita umat Nabi Muhammad. Para bangsawan nanti di akhirat. Kalau bermaksiat, ya Allah, itu kotoran maksiat jauh lebih menjijikkan daripada kotoran lumpur. Jadi kurang lebih kalau kita umat Nabi Muhammad ini masih suka bermaksiat, kurang lebih seperti seorang bangsawan, tapi mainannya main lumpur. Tidak pantas, tidak cocok. Hadirin rahimakumullah, bapak-bapak yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi bulan Ramadan ini adalah keutamaan yang Allah berikan khusus untuk umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam saja. Mari kita syukuri dengan banyak-banyak beribadah padanya. Kalau bisa kita nanti wafatnya di bulan Ramadan. Iya, hebat lagi puasa. Wah, luar biasa lagi ibadah. Atau Ramadan berlalu pas lebaran. Ramadan 30 hari udah kita lalui dengan ibadah. Kemudian saat lebaran tiba, kita maaf-maafan, kita silaturahmi, kita saling memberi, saling berbagi. Wafat di hari itu, ya salam, nikmat. Dosa-dosanya sudah rontok, amal-amal ibadahnya sudah diserahkan kepada Allah dan Allah terima, dan juga sangkut pautnya dengan sesama manusia sudah selesai. Allah jemput, alangkah lemaknya. Siap betul orang yang wafat dalam keadaan seperti itu. Kalau kita minta, insya Allah Allah beri. Allah itu maha mampu, maha kaya, dan Allah akan mendengar segala apa yang kita minta. Hadirin rahimakumullah, kehidupan ini singkat, sangat singkat. Dari Ramadan ke Ramadan lagi sudah, alangkah cepatnya. Sejenak saja. Kalau zaman dulu itu waktu berjalan, iya, waktu terus berjalan. Itu dulu itu. Sekarang waktu berlari sudah, ngebut dia cepat. 1 bulan sekali lewat. Baru salat Jumat, Jumatan lagi. Iya. Ala kulli hal, ma'asyiral hadirin rahimakumullah, bapak-bapak yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala.
Untuk menjadi orang yang dicintai oleh Allah, kita perlu jadi orang yang bertakwa. Tidak ada pilihan lain. Dan ternyata ada satu makhluk Allah yang kita semua memilikinya. Dan dia inilah yang selalu mencegah kita untuk jadi orang bertakwa. Apa itu? Hawa nafsu, hasrat diri, keinginan hati. Itu hawa nafsu itu. Hawa nafsu ini amarah bisu. Dia punya tipikal khas, tipikal bawaan, watak lahiriah. Ammaratun bisu, selalu ngajak berbuat buruk. Semua kita punya itu. Dan dia selalu mengajak kita berbuat buruk. Sebaliknya, kalau kita ajak dia untuk berbuat taat, dia bergejolak, dia bandel, dia tidak mau. Nah, itu adalah bawaan hawa nafsu. Sehingga segala hal yang baik-baik, kita tahu itu baik, cuman terasa berat sekali mengerjakannya, ya. Kenapa? Hawa nafsu kita masih gagah. Hal-hal yang kita tahu akan membuat kita terpuruk di dunia, juga terpuruk di akhirat, tapi kok seringkali kita ikuti apa bisikannya, apa maunya dan ajakannya. Itulah ketika hawa nafsu kita gagah perkasa. Percuma wawasan yang kita ketahui. Banyak orang pandai, banyak orang cerdas, banyak orang pintar mengerjakan perbuatan bodoh gara-gara dorongan hawa nafsu. Iya. Orang sekolah S3, sudah sarjana, profesor, doktor mungkin, tapi ada di antara mereka yang masih kadang-kadang khianat. Itu pekerjaan bodoh, khianat itu. Yang kadang-kadang berdusta, pekerjaan bodoh. Mana kepandaiannya? Kalah dengan apa? Hawa nafsunya. Jadi dahsyat hawa nafsu ini. Satu-satunya mungkin musuh terbesar kita. Bukan lagi pakai mungkin, tidak, pasti satu-satunya musuh terbesar kita, ya hawa nafsu ini. Musuh-musuh para sahabat di perang Badar saja kalah 114 orang, tidak bawa perlengkapan perang, melawan 1000 orang dengan perlengkapan perang yang sangat lengkap. 70 kuda, masing-masing pegang senjata, perisai. Dahsyat pokoknya. Kurang hebat apa itu musuh? 1000 dihadapi oleh 100 lebih. Sedikit melawan yang banyak. Untungnya Allah tolong, jadi menang. Saat menang, mereka pulang bersama Nabi. Nabi bilang apa? Raja'na min jihadil asghar ilal jihadil akbar. Sekarang kita pulang dari jihad kecil tadi, menghadapi jihad yang lebih besar. Bingung sahabat, ya Rasulullah, yang tadi itu kecil, habis ini ada yang lebih besar lagi. Apa itu? Berapa ribu musuh yang akan kita hadapi setelah ini? Tidak, kata Nabi. Bukan manusia yang akan kita hadapi, melainkan diri kita sendiri, yaitu hawa nafsu yang kita miliki. Memang ketika itu sedang Ramadan. Memang ketika itu sedang bulan suci Ramadan, lagi puasa. Artinya, Nabi beritahu ke kita, musuh yang paling dahsyat itu hawa nafsu. Seringkali kita bawa hadis bahwasanya syaitan itu tipu dayanya sangat lemah. Kecil setan itu, saking kecilnya tipu daya setan. Ramadan ini setan tidak kerasa kita. Kerasa tidak setan tidak? Tidak. Buktinya apa? Yang maksiat masih maksiat. Kadang-kadang kita pun ada dorongan untuk maksiat, masih katanya setan dibelenggu. Sampai kadang-kadang sebagian orang kurang mempercayai statement itu. Padahal Nabi yang kabarkan. Ramadan tiba, setan semua dibelenggu. Allah lempar ke laut. Dengar ini ucapan, ada yang protes sebagian, masih susah kadang-kadang untuk buat taat, masih susah kadang-kadang meninggalkan yang haram, masih banyak yang diskotik, masih banyak yang berzina, masih banyak yang tidak puasa, masih banyak yang minum es tebu di pasar 16. Siang hari Ramadan, laki-laki, kalau cewek taruhlah mungkin datang bulan lagi. Laki-laki sehat, buger, seger buger badannya, ya. Bukan juga musafir, kita tahu wong pasar itulah. Minum es tebu siang hari Ramadan, masih ada yang maksiat. Katanya setan tidak kati. Memang setan itu gangguannya kecil. Saking kecilnya gangguannya, dia ada, dia tidak ada.
tidak terlalu ada perbedaan yang terasa. Ma min 'abdin yaqulu bismillahirrahmanirrahim illa yadhubu syaitanu kama yadhubu ar-rassasu minan nar. Intinya kalau kita baca basmalah, setan akan mencair seperti timah yang terkena api. Nah, cak kita betulkan elektronik itu kan pakai solder, terus cair dia langsung. Nah, setan jadi seperti itu. Ketika apa? Nah, ketika kita membaca bismillahirrahmanirrahim, tidak perlu tegangan listrik. Kecil setan itu. Nah, yang lebih besar kita sendiri itu musuh kita. Makanya PR hidup itu. Bagaimana caranya kita harus menguasai hawa nafsunya kita. Bukan dia yang malah menguasai kita. Kalau dia menguasai kita, siapapun kita hancur. Siapapun kita hancur. Ulama dikuasai hawa nafsunya, hancur. Apalagi orang yang bukan ulama. Iya. Bahkan seseorang yang sudah terkenal sekali kesolehannya, orang udah yakin kalau itu waliullah. Tapi akhirnya sekali ikut hawa nafsunya, hancur. Selesai, tamat. Tepuk tangan setan ibu-ibu. Kita menang. Ngapo? Abid fulan halak. Orang soleh yang itu, yang namanya itu, yang udah terkenal kewaliannya di mana-mana, hancur. Gara-gara apa? Hawa nafsunya. Siapa itu? Barsisa. Siapa lagi? Bal'am bin Ba'ura. Banyak contoh. Ada beberapa lah yang kita ketahui. Barsisa itu ya, kita kalau tidak salah pernah bawa di sini kisahnya. Seorang laki-laki yang sangat terkenal bahwa dia ini ahli ibadat. Tidak sempat nikah, saking doyannya ibadah. Saking doyannya ibadah, tidak sempat nikah. Ada wong kebalik, saking doyannya nikah, tidak sempat ibadah. Canda deh, biar segar. Ini soalnya haus kita nih. Nah, kalau tidak di cek ini kan ngantuk, kering. Apalagi yang ngomong nih lagi nah. Jadi perlu pelicin. Nah, jadi saking gemarnya beribadah, tidak sempat nikah. Terkenal ini orang baik, amanah, hebat. Sampai-sampai ada sebagian orang meyakini ini orang banyak keramatnya, dahsyat, ilmunya hebat, ibadahnya kuat. Akhirnya setan rapat. Setan juga sebenarnya awal mulanya. Tapi setan ini cuma nunjuk pelo baik. Kemudian yang akan membumbuinya, mengolahnya lagi itu hawa nafsu. Setan rapat cak mana ini? Ada seorang laki-laki namanya Barsisa. Terkenal dia orang alim, dia orang abid, banyak ibadah. Banyak orang dapat hidayah di tangannya. Kalau begini kedaulatan kita para setan terancam, atau setan-setan itu. Kita capek-capek menyesatkan anak Adam, dia akhirnya ngajak orang buat benar lagi. Cak mana caranya? Akhirnya ada satu setan paling hebat. Setan paling hebat ini namanya setan abyad. Setan abyad. Abyad itu kalau ditranslitkan ke dalam bahasa kita putih. Setan putih, entah kenapa namanya setan putih, enggak tahu. Dia angkat tangan. Orang selevel dia itu jatahnya aku. Kalian bebuilah mulut, ngocelah kalian, membisiki dia untuk bermaksiat sampai gondok sekalipun dia tidak bakal dengar. Aku yang punya pengalaman hebat. Bahkan kalau syaitan itu ingin merayu para nabi yang akan berperan, yang maju ke depan, syaitan abyad ini. Tapi para nabi selalu Allah jaga. Jadi dia bilang biar aku banyak tipu muslihat, aku banyak trik-trik untuk membuat orang yang sudah luar biasa hebat jadi sesat. Serahkan kepadaku. Akhirnya apa yang dia rencanakan? Dia menyamar jadi penasehat raja. Sebenarnya bukan penasehat raja pada mulanya. Dia hanya memperkenalkan diri kepada raja, menjelma menjadi manusia. Kalau dulu itu setan galak menjelma jadi manusia. Kalau sekarang tidak perlu lagi kata setan. Lah banyak manusia yang seperti setan. Ya termasuk itu tadi yang minum es tebu di pasar 16 yang hari puasa tadi.
Iya, kita yang puasa kadang-kadang negok banyak ludah nengok yang alangkah lemaknya. Minal jinnati wan nas kan kata Allah kan. Ada memang manusia yang perawakannya dalam artian perbuatannya seperti syaitan dari kalangan manusia. Jadi kalau zaman dulu sampai-sampai termasuk di antara kisah yang ada ketika Rasulullah mau hijrah, Nabi Muhammad keluar dari rumah ketika orang-orang kafir yang ingin membunuh beliau di malam hari tertidur. Nabi keluar, Nabi taburkan tanah atau pasir di atas kepala mereka masing-masing. Pada saat pagi yang bangunkan syaitan kan, dalam bentuk manusia, menjelma dia. Nah, dalam kisah Barsiso ini syaitan abyad menjelma menjadi manusia, memperkenalkan diri kepada raja. Syaitan alim, syaitan luar biasa syaitan. Nah, termasuk yang kalah dengan hawa nafsunya syaitan ini sendiri, yang sudah luar biasa, bukan lagi wali, tempat tinggalnya langit Allah, ilmunya luas, ibadahnya saking hebatnya tidak ada sejengkal lapak yang ada di langit kecuali itu bekas sujudnya dahi syaitan. Namanya dulu Azazil sebelum dirubah menjadi syaitan. Bentuknya indah seperti para malaikat sebelum Allah rubah menjadi sebuah makhluk yang buruk rupa. Hebat syaitan ini. Akhirnya kalah dengan hawa nafsunya sendiri, hancur. Yang bisa dijadikan perumpamaan ya syaitan ini sendiri, iblis. Nah, jadi dia memperkenalkan diri kepada raja dengan wawasannya yang luas. Raja menjadi terpesona dengan kehebatannya dalam bertutur kata, wawasan, ilmunya, nasihatnya. Wih, ini orang hebat kata raja. Sampai PDKT dengan raja dalam waktu singkat si raja mengangkat dia jadi penasehatnya. Jadi orang dalam kerajaan yang mana disitulah Barsiso tinggal. Lewat beberapa waktu, akhirnya syaitan abyad ini memerintahkan anak buahnya, ayo kamu ganggu anak raja. Anak raja ini ada gadis cantik, masih gadis. Kamu masuk ya anak raja itu biar dikesurupan. Akhirnya masuk setan ke anak raja, kesurupan, ngelipek-lipek, teriak-teriak. Sampai akhirnya raja bingung. Akhirnya Barsiso bilang, Barsiso lagi, syaitan abyad bilang ke raja, raja, aku sebagai penasehat Anda memberi nasihat dan saran. Sebaiknya anak Anda ini berikan saja kepada atau bawa ke Barsiso, ahli ibadah yang hebat, keramat, doanya mustajab. Berapa banyak orang sakit didoakan olehnya jadi baik, jadi sembuh. Ayo kita bawa saja putrimu ini. Akhirnya raja bilang, okelah kalau begitu, aku juga kenal dia. Aku tahu, aku dengar banyak kisah-kisah hebat yang ada pada dirinya. Bawa ke Barsiso, dijampi-jampi, dibacakan ayat Quran, dibacakan doa. Ya ini ulah syaitan sendiri. Langsung betul setannya tadi kan sembuh. Alhamdulillah kata raja, berkat aku mengikuti apa saran engkau, ya anakku sekarang sembuh. Bahagia raja. Akhirnya lewat berapa hari, masuk lagi setan. Dibawa lagi ke Barsiso, diobatin lagi, sembuh, bawa pulang. Akhirnya ini kejadian berulang-ulang, sering terulang lagi. Mondar-mandir raja jadi ngawak putrinya, nak nitip uang, mana percaya. Akhirnya si penasehat raja yang aslinya adalah syaitan abyad tadi berkata, wahai raja, kalau model kayak ini, raja capek, lagi ngurus anak baik, tidak ngurus negara lagi. Lalu apa saranmu? Kata raja. Syaitan abyad mengatakan, sebaiknya anak engkau ini titipkan saja sudah ke Barsiso, biar tinggal sama Barsiso. Jadi kapan kesurupan langsung dijampi-jampi, selesai. Kapan kesurupan langsung dijampi-jampi, selesai. Siapa tahu pengobatan jangka panjang akan memberi kesembuhan permanen. Biar sembunyian total, dah bali-bali lagi. Ay, kata rajanya, oi, anak aku nih gadis, cantik pula. Ya Allah raja, Barsiso ini nih, bukan preman pasal. Ini orang baik ini. Tak bakal macem-macem. Bukan sembarangan orang. Tinggal tumbuh sayap baik Barsiso ini jadi malaikat. Saking hebatnya perilakunya dan ibadahnya. Akhirnya si raja bilang, kalau ini memang saran dari engkau, yang memang selama ini semua saranmu itu bagus kalau aku lihat.
berhasil galau, hasilnya cakep-cakep. Ya sudah, kalau begitu aku akan ikuti saranmu. Titipkan. Nah, pada saat dititip 1 hari 2 hari kambuh, dijampi-jampi, kambuh, didoakan, kambuh, jampi-jampi lagi. Sampai sekali hari saat kambuh agak parah. Saking parahnya, ini anak gadis raja melakukan gerakan-gerakan yang gara-gara itu sebagian pakaiannya tersingkap, auratnya kesingkap. Mulai syaitan membisiki Barsisa, Katik yang tahu, colek dikit saja, aman, tak berbekas, santai. Kapan lagi? Allah itu maha pengampun. Apapun yang kau lakukan, setelahnya kamu tobat, Allah akan terima. Jangan kau anggap remeh rasa maaf dari Allah itu. Hebat nasihatnya Barsisa ini. Akhirnya tetepak lah ujinya. Tetepak. Lanjut. Akhirnya terjadilah apa yang tidak diinginkan. Dahsyat. Jadi dak kata istilah uang tu, dak kata nafsu tu, dak kata. Iya. Semua orang punya hawa nafsu. Sampai Barsisa saja ya seperti itu. Setelah terjadi apa yang terjadi, dia nyesal. Astagfirullah, ya Allah, hancur semua. Ibadah yang selama ini aku bangun, hubungan yang selama ini aku bina denganmu, ya Allah, hancur semua, ya Allah. Maafkan aku tobat kepadamu. Nah, tobat kepada Allah, Allah akan terima memang. Tapi masalah si anak raja ini macam mana? Perawannya sudah hilang. Setan ngebisik lagi. Sudah kalap ini Barsisa ini. Kalau uang sudah kalap lebih lemak lagi ya. Menyesatkannya kan. Uang kalau sudah panik paling lemak kena tipu itu. Hati-hati kalau kita dalam kondisi apapun jangan panik. Ngapa? Panik gampang ditipu. Panik Barsisa, pusing, setan marah. Kamu bunuh saja anak raja ini. Hilangkan bukti bahwasanya engkau telah berbuat tidak senonoh. Buktinya apa? Ini si anak raja ini bukti. Nanti dia cerita, habis kamu. Ini anak raja. Terlebih-lebih lagi, nama baikmu pun akan hancur. Orang sudah luar biasa dengan kamu itu. Bunuh anak raja. Timbun di bawah tanah, kubur habisnya. Biar tidak ada yang tahu kemana jejaknya. Sampaikan saja kepada raja, anakmu minggat, aku tidak tahu minggatnya kemana. Pasti raja percaya, engkau orang yang terpercaya. Yang penting nama baikmu tetap aman, orang akan bela kamu. Yang penting nama baikmu tetap aman, orang-orang akan bela kamu. Kalau raja tidak terima dengan statementmu bahwasannya anaknya minggat dan kau tidak tahu dia di mana. Yang penting nama baikmu jaga. Didengarkannya akhirnya masuk akal bisian tu. Dibunuhnya anak raja tadi, nah lah ngebunuh pula. Habisnya dikuburkannya di belakang rumahnya itulah. Subhanallah, ketika itu syaitan beraksi. Apa yang dia lakukan? Ketika si Barsisa melakukan penguburan anak si raja di malam hari tentunya supaya tidak terlihat oleh siapapun, syaitan menarik selendang anak raja naik ke atas sehingga muncul di atas permukaan tanah. Dikit deh, taruhlah selendangnya warna putih atau merah misal. Nongol dikit, udah ditimbun, tapi ternyata kalau diperhatikan lagi ada kain warna merah nongol di atas permukaan tanah. Hebat dak syaitan ini. Tapi syaitan tidak berdaya. Kalau hawa nafsu kita sudah bisa kita kuasai, apapun bisiannya tidak bakal kita dengar. Seperti Nabi Yusuf, Zulaikha itu istri bangsawan Mesir, luar biasa cantiknya itu, terkenal cantiknya itu, melampaui batas. Nabi Yusuf digoda-goda, luar biasa dengan godaan yang sangat berniat itu, nak ngegoda nih dengan pakaian yang sangat mengundang hasrat. Tapi Allah jaga hawa nafsunya tidak tergoda, kabur. Intinya hawa nafsu kita. Jangankan setan yang tidak kejingoan, setan yang kejingoan seperti wanita yang ingin ngajak
berbuat macam-macam itu bisa kita tepis kalau hawa nafsu kita sudah kita kuasai. Akhirnya di saat itulah syaitan abyad tadi masuk ke dalam mimpinya raja. Dia masuk ke dalam mimpi raja dan memberikan gambaran-gambaran yang dilihat oleh raja bahwasannya Barsiso ini ngebunuh anaknya, dikuburkan di belakang rumah. Ya seperti kenyataan yang terjadi. Itu ditampakkan oleh syaitan abyad ke dalam mimpinya si raja. Bangun tidur raja, tak percaya, cuman mimpi. Akhirnya tidur lagi kedua kali, lihat lagi mimpi yang sama. Nah, kau 2 kali mimpiin. Langsung nanya sama penasehat, ya syaitan abyad tadi itulah, aku nih mimpi. Nah, mimpi apa raja? Kata syaitan abyad, aku mimpi seperti ini, seperti ini, seperti ini. Nah, jangan-jangan asli. Tidak kado kalau mimpi itu berulang 2 kali, kecuali kalau memang asli nian dia itu. Oke, kalau begitu kita cek saja langsung. Kata si penasehat, syaitan abyad tadi. Kata rajanya, ya sudah, ayo kita jalan ke sana. Sampai di rumah Barsiso, Barsiso bilang, wahai raja, maafkan aku. Maafkan lagi, aku tidak ngabarkan secepatnya. Kenapa? Aku takut Anda marah. Aku mau temukan dulu sebenarnya. Lah memang apa? Kata rajanya, yang terjadi ini, anak raja minggat. Ya Allah, kata rajanya. Minggat kemana anakku? Kok engkau tidak jaga dengan betul? Wahai raja, namanya anak kesurupan, aku lagi beribadah, tiba-tiba tidak ada lagi di rumah. Aku ngaku memang salah, kata Barsisonya. Ya cuman maklumilah, ayo kita cari, kata Barsiso. Akhirnya si raja tadi keluar tanda tanya di kepalanya. Ini benar nih ya, apa? Apa jangan-jangan kejadiannya seperti yang aku lihat di dalam mimpi, sebab mimpiin 2 kali. Bisian pula dari penasehat tadi. Ya ini enak raja. Raja itu mimpi, bukan cak itu ceritanya 2 kali berulang. Cek dulu. Raja lihat di mimpi, dia kuburkan anak raja di belakang rumah. Cek belakang rumahnya. Kalau akhirnya si raja bilang ke Barsiso setelah dibisiki oleh syaitan abyad atau dalam bentuk jelmaan manusia sebagai penasehatnya, aku cek dulu rumah kau boleh, kata raja. Mulai Barsiso takut, tapi mau nolak kelihatan betul ada yang disembunyikan. Oh silahkan raja, masuk sampai ke belakang. Akhirnya si raja lihat ada kain. Dia kenal ini kain adalah pakaian anaknya, nongol di atas permukaan tanah. Ini kain anakku ini. Coba digali-gali. Ternyata masuk ke bawah kainnya itu. Ada jasadnya ketemu. Udah innalillah. Naik hitam si raja Barsiso. Kalau dalam bahasa kotornya itu apa? Bang, bukan bang raya, bukan. Sad habisnya kan. Iya, Barsiso ini kurang ajar dia ini. Tangkap dia. Nyuruh pengawalnya, ditangkap Barsiso, ketahuan. Apa yang dia rahasiakan. Senangnya nanti setan saat itu. Langsung Barsiso ini diarak ke balai kota. Di saat itulah dia disiksa, dihabis ini. Bahkan tubuhnya ketika itu terikat. Di saat itulah sebelum dia akan dibunuh, syaitan datang dalam bentuk syaitonnya. Hei Barsiso, kau mau minta tolong aku? Nama baikmu di sini sudah hancur, tidak ada harapan. Apapun yang kau lakukan setelah ini tetap tidak akan pernah memperbaiki nama baikmu. Hubunganmu dengan Allah juga sudah hancur. Kau mau bertobat, aku akan tolong. Kalau aku tidak tolong kau sekarang, kau mati di sini dalam keadaan terhina. Kalau kau mau aku tolong, aku bakal tolong. Akan kupindahkan engkau ke tempat yang jauh, yang tidak ada satupun orang di sana kenal dengan engkau. Aman. Orang tidak ada yang kenal dengan engkau di sana. Jauh sekali. Bisa, aku selamatkan engkau, aku bawa engkau ke sana, kau taubat kepada Allah di sana. Sampai engkau wafatlah dalam keadaan beribadah.
Bangun kembali hubungan baikmu dengan Allah. Tobat engkau. Mau tidak? Mau, kata Barsisonya. Kalau mau, syaratnya satu, kau tundukkan kepala engkau sebagai bentuk sujudnya engkau kepadaku. Kalau begitu tidak mau, kata Barsiso. Kalau tidak mau ya sudah, matilah engkau dalam keadaan hina. Ayo, sujud sedikit saja. Terikat aku nih, nunduk. Itu bentuk sujud engkau. Karena engkau terikat. Ya sudah, nunduk saja dikit, kamu tobat habisnya. Aman sudah, jangan takut. Sedikit saja, setelahnya kamu tobat tinggal. Gampang itu, kata Barsisonya. Apa sulitnya? Akhirnya dia nundukkan kepala. Saat itulah Allah cabut nyawanya. Selesai. Orang yang sudah makomnya di atas awan, bukan hanya alim, tapi abid, ahli ibadah. Saking alimnya, saking banyaknya ibadahnya, terkenal ilmunya, terkenal bahwa dia adalah orang yang walinya Allah, makomnya hebat, doanya mustajab. Iya, doanya mustajab. Keramat kalau bahasa uang kan, habis semua itu, hancur. Bahkan bukan sekedar kemuliaannya hilang saja, bukan. Tapi kemuliaan itu berubah menjadi kehinaan. Iman yang kuat berubah menjadi kekufuran. Kenapa? Sujud kepada syaitan tadi. Habis, mestinya apa? Selangkah lagi masuk surga. Tapi akhirnya berbelok masuk neraka. Matinya kafir lagi, serem. Matinya kafir ini, bukan mati fasik. Kalau ada orang baik, tapi ternyata akhirnya matinya dalam keadaan fasik, penuh maksiat, itu saja sangat rugi dia. Nyicip neraka dulu baru surga nanti. Apalagi kalau mati kafir. La ilaha illallah. Nasallallahu alaihi wasallam. Apa sebab bisa begitu? Ngikuti apa kata hawa nafsu. Kalau hawa nafsu kita tidak ikuti, tidak menguasai diri kita, capek setan magai kita. Pugik lewek dia akhirnya lari. Sampai-sampai orang alim amil wari', orang yang alim mengamalkan ilmunya dan punya sifat wara', ikhlas dalam ibadahnya, setan nak marah ibadah berani. Iya, setan mau mendekat saja dah berani. Kalau sudah mendekat akan terbakar dia. Kalau tidak terbakar percuma juga, capek baik marahnya. Jadi dahsyat hawa nafsu ini jangan sampai mengalahkan kita. Orang yang seperti Barsiso saja. Ada lagi Bal'am bin Ba'ura. Ada juga kisah dalam Al-Quran. Bal'am bin Ba'ura zaman Nabi Allah Musa. Doa mustajab. Apapun yang dia minta langsung gabul dalam waktu itulah. Kontan langsung. Ibarat kata kalau ya Allah minta duit 1 juta, langsung tepok nyampak duit 1 juta dari langit. Itu saking hebat doanya Bal'am bin Ba'ura ini. Bukan orang biasa. Tapi akhirnya apa? Wafat dalam keadaan tidak baik. Ikut hawa nafsu. Wa man adhallu mimman ittaba'a hawahu bighairi hudan minallah. Ini Quran ini. Siapa orang yang paling sesat? Siapa orang yang lebih sesat ketimbang orang yang ikut hawa nafsunya, kata Allah. Ini pertanyaan bukan untuk dijawab. Pertanyaan untuk memberitahu kepada kita bahwasanya yang paling sesat itu sudah itulah orang yang ikut apa kata hawa nafsunya. Dahsyat. Apalagi kita orang yang biasa yang tidak punya apa-apa. Yang kalau beramal habisnya kopiannya sempit jadi kan besar kepala. Sombong. Ngaso hebat, ngaso baik. Salatnya susah mau khusyuk. Kalau berdoa juga cuma lidah saja tidak dengan hati. Maka dari itu hawa nafsu harus kita kalahkan. Nah, Allah beri dan Allah wajibkan kita melakukan ritual ibadah yang kalau kita lakukan dengan baik dan betul, hawa nafsu kita akan kalah. Jadi kalau ada pertanyaan setelah kita memahami sekeji itu peranan hawa nafsu dalam nasib kita, sekarang apa solusinya? Puasa. Solusinya puasa. Karena puasa adalah satu-satunya ritual ibadah yang kalau kita lakukan dengan betul, maka hawa nafsu kita akan kalah dan melemah. Tidak berdaya dia. Capek setan. Maka kita tidak ada hasil apa-apa.
Pernah kita bawakan di sini kalau tidak salah, ketika Allah ciptakan hawa nafsu, Allah tanya kepadanya, "Ya hawa nafsu, aku siapa? Kamu siapa?" "Siapa aku, siapa kamu?" kata Allah. Hawa nafsu menjawab, "Ana wa anta anta." Aku, kamu. Kalau kita punya anak, kita tanya anak kita, "Nak, kamu ini siapa? Aku siapa?" Si anak jawab, aku Pak, kamu. Nah, kurang ajar itu anak itu. Alangkah entengnya jawab dengan jawaban itu, kita nih bapaknya, dia tuh anak kita. Lah ini hamba ngejawab sang pencipta dengan ucapan seperti itu, kurang ajar. Allah hukum dibakar 1000 tahun. Gosong dia. Allah panggil setelahnya. Allah tanya lagi, aku tanya lagi kepada engkau. Pertanyaan yang dulu pernah aku tanyakan kepada engkau. Siapa aku, siapa kamu? Jawab. Dia menjawab, ana wa anta anta. Tidak berubah. Aku, kamu. Pakam, ada keras kepala, tidak tahu diri. Akhirnya Allah beri hukuman kedua. Dikurung di tempat yang sangat dingin 1000 tahun. Lewat masa hukuman 1000 tahun, masih menggigil tuh hawa nafsu tuh. Allah tanya, siapa aku, siapa kamu sekarang? Jawab. Ya 2 kali kamu kena hukum. Jawab yang betul. Apa jawabannya? Ana wa anta anta. Tidak berubah. Aku, kamu. Cacam. Tidak tahu lagi kita nak ngomong apa. Dengan makhluk yang tabiatnya sangat keras seperti ini, ahmak. Akhirnya Allah beri hukuman ketiga. Apa itu? Allah beri kepadanya rasa lapar. 1000 tahun kelaparan dia, ngelus perut. Lewat masa hukuman ketiga, Allah panggil lagi dia dan Allah tanya, man anta wa man ana. Siapa aku, siapa kamu? Saat itu dia jawab, ana abduka wa anta rabbi. Baru benar jawabannya. Aku ini adalah hambamu ya Allah. Dan kamu adalah Tuhan yang telah menciptakan aku. Baru patuh. Baru tunduk di hadapan Allah. Baru tidak bandel lagi, tidak ngebangkang lagi. Setelah ngerasa lapar. Makanya Allah suruh kita puasa. Biar apa? Bukan cuma perut kita. Ini sebenarnya adalah proses kita ini memberikan rasa lapar kepada hawa nafsu kita. Kita gencet dia. Biar dia kalah. Ketika dia kalah, dia akan lemah. Dia lemah, dia kalah. Untuk bertakwa gampang. Ketaatan itu tidak repot lagi untuk kita lakukan. Tidak lagi makso-makso diri. Tidak perlu. Lama-lama jadi hobi ibadah itu. Bahkan maksiat-maksiat itu tidak perlu lagi kita menghindar darinya. Akan tetapi yang namanya kemaksiatan itu adalah sesuatu yang sangat menjijikkan bagi kita. Hadirin rahimakumullah. Jadi ibadah puasa adalah ibadah yang sangat penting. Tapi ingat, puasanya puasonian. Jangan jadikan puasa ini sebagai momen menggeser jadwal makan saja. Makan paginya jam 4 dimajukan. Makan siangnya habis sholat maghrib dimundurkan. Makan malamnya mundur lagi habis sholat tarawih. Kalau makan tuh dikit-dikit ya masuk akal, standar baik. Makan sahur 2 piring. Buka 2 piring, habis tarawih 2 piring. Dah standar baik, makannya standar. Enggak sampai kenyang-kenyang sampai perut tuh susah dibawa, tarawih pun berat sampai ngantuk. Enggak. Sekedarnya baik oke. Tapi kalau diikuti apa maunya kita, sampai pas buka tuh antam galo-galo, yang kita kendak itu hawa nafsu bergejolak lagi ketika itu. Iya, gadah lagi dia. Siang dia lesu, siang dia letoy, tidak berdaya. Malam gagal lagi dia, botot lagi. Ngapa? Apa maunya diikuti. Siang digencet, tapi malam dia dimanja. Tidak ada guna puasanya nanti. Ramadan ini bulan puasa, bukan bulan makan. Tapi anehnya orang jualan makanan lebih laku. Orang jualan makanan itu ketika Ramadan, ketika bulan puasa lebih laku. Nah, ini bulan puasa apa bulan makan? Ya, biar yang buka bisa makan enak kan. Ya, itu wajar lah. Allah beri memang rezeki berlimpah kepada umat ketika Ramadan tiba. Memang makmur, dunianya makmur, akhiratnya makmur. Yang fokus dengan dunia sibuk berdagang bedi. Baca Quran tidak. Puasanya ala kadar, tarawih 8 rakaat jadilah. Padahal tarawih 8 itu kurang. Sebagian fuqaha menjelaskan tarawih 8 rakaat tidak sah.
Dalam artian tidak dianggap sebagai tarawih, sholat sunnah biasa. Ada pendapat seperti itu. Oh, tapi masjid kami 8, tidak apa-apa. Masjid 8 tidak apa-apa. Nanti di rumah tambah. Di masjid 8, peloi. Kelar, ya sudah. Di rumah tambah lagi sampai 20. Kalau bisa sebelum sahur, witirnya disempurnakan. Ya, mudah-mudahan Allah beri kepada kita kemudahan dan taufik darinya hingga Ramadan ini memanglah menjadi momen bagi kita bersama untuk memperbaiki diri kita. Tidaklah Ramadan berlalu kecuali ketakwaan kita kepada Allah sudah menjadi hebat, menjadi kuat, dan hawa nafsu kita sudah menjadi taat kepada Allah. Dalam bahasa Al-Quran, an-nafsul mutmainnah, jiwa yang penuh ketenangan, tidak lagi bergejolak ketika diajak berbuat taat, tak lagi bergejolak mendorong kita untuk berbuat maksiat. Maka nanti di akhirat pemilik hawa nafsu yang tipenya seperti itulah yang Allah akan panggil, seperti apa yang dijelaskan di dalam surah Al-Fajr. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Masuk ke dalam surga kamu, kata Allah Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Mungkin hanya ini yang bisa Al-Fakir sampaikan, dan salah-salah kata maafkan kepada Allah, saya mohon ampun. Hadza ma naqulu lakum wal 'afwu minkum. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Asyhadu an la ilaha illallah, nastaghfirullah, nas'aluka al-jannata wa na'udzu bika minan nar. Asyhadu an la ilaha illallah, nastaghfirullah, nas'aluka al-jannata wa na'udzu bika minan nar. Asyhadu an la ilaha illallah, nastaghfirullah, nas'aluka al-jannata wa na'udzu bika minan nar. Allahumma innaka 'afuwun tuhibbul 'afwa fa'fu 'anna. Allahumma innaka 'afuwun tuhibbul 'afwa fa'fu 'anna. Allahumma innaka 'afuwun tuhibbul 'afwa fa'fu 'anna ya karim ya 'azim ya 'azim. Anta ilahi la ilaha ghairuk, ighfir lana dhanbal 'azim fa innahu la yaghfiru dhanbal 'azim illa al-'azim. Asyhadu an la ilaha illallah, nastaghfirullah, nas'aluka al-jannata wa na'udzu bika minan nar. Asyhadu an la ilaha illallah, nastaghfirullah, nas'aluka al-jannata wa na'udzu bika minan nar. Asyhadu an la ilaha illallah, nastaghfirullah, nas'aluka al-jannata wa na'udzu bika minan nar. Allahumma innaka 'afuwun tuhibbul 'afwa fa'fu 'anna. Allahumma innaka 'afuwun tuhibbul 'afwa fa'fu 'anna. Allahumma innaka 'afuwun tuhibbul 'afwa fa'fu 'anna ya karim ya 'azim ya 'azim. Anta ilahi la ilaha ghairuk, ighfir lana dhanbal 'azim fa innahu la yaghfiru dhanbal 'azim illa al-'azim. Asyhadu an la ilaha illallah, nastaghfirullah, nas'aluka al-jannata wa na'udzu bika minan nar. Asyhadu an la ilaha illallah, nastaghfirullah, nas'aluka al-jannata wa na'udzu bika minan nar. Asyhadu an la ilaha illallah, nastaghfirullah,
نسألك الجنة ونعوذ بك من النار. اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا. اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا. اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا يا كريم يا عظيم يا عظيم. أنت إلهي لا إله غيرك. اغفر لنا الذنب العظيم فإنه لا يغفر الذنب العظيم إلا العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما. اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما. اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما. ولا تجعل فينا ولا معنا ولا حوالينا شقيا ولا مطرودا ولا محروما. بارك اللهم لنا في شهر رمضان. بارك اللهم لنا في شهر رمضان. بارك اللهم لنا في شهر رمضان. وأعنا على الصيام والقيام وتلاوة القرآن. واحفظنا من الذنوب والآثام. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. ربنا اغفر لنا ولوالدينا ولمشايخنا وارحمهم كما ربونا صغارا. اللهم بارك لنا في ذرياتنا. اللهم بارك لنا في ذرياتنا ولا تضرهم. ووفقنا ووفقهم لطاعتك وارزقنا برهم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.